Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafli Hafid Wirawan dari 12 TKJ3. Di sini saya akan memperkenalkan Anda mengenai geometri dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, yang pertama di sini saya punya topologi. Ini itu topologi dari guru saya yang saya pakai saat ini. Jadi yang pertama itu kalian ke menu network internet setting, lalu buka sini, terus ke change adapter, lalu habis itu kalian pencet klik kanan, lalu ke properties. Nah, di properties ini sharingnya itu kalian checklist dua-duanya. Nanti di wifi nya sendiri akan ada tulisan share. Kalau udah gitu nanti internetnya bisa ke share ke Mikrotik ataupun ke yang lain. Nah, lalu gimana sih cara membuat ini? Kalian itu tinggal ke edit, lalu ke preference. Lalu di preference ini kalian banyak banget kan yang menu. Habis itu kalian pilih yang VirtualBox VMS, lalu kalian ketik new. Nah, nanti di sini ada pilihan kalian mau ngeluarin program apa dari si virtualnya. Nah, habis itu kalian ke cloud, terus kalian configure. Nah, ini kan di saya ini nggak bisa dibuka. Jadi caranya buat ngebuka itu kita harus checklist si show spesialnya. Nanti kalian bisa pilih VirtualBox ataupun WiFi. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Lalu nanti kalau sudah kalian pencet pilihannya, lalu kalian add, lalu kalian oke. Habis itu kalian kalian harus menyambungkannya ke sambungan Mikrotik. Lalu setelah itu di sini Mikrotiknya kalian konfigurasi dulu. Nah, konfigurasinya itu yang saya pakai seperti ini. Jadi kalian harus mengallow geometry ini. Kalau misalnya kalian nggak allow ini, nanti nggak bakal bisa ke connect. Terus di sini saya bikin adapter 4. Itu untuk yang pertama untuk internet, yang kedua untuk client, yang ketiga server, yang keempat nanti untuk host. Nah, lalu di sini kalian jangan konfigurasi dulu si Mikrotik. Jadi Mikrotiknya itu kalian buka dulu. Kayak misalnya tadi saya buka dulu, nanti ada pilihan kayak Mikrotik password sama loginnya, kalian masuk. Itunya tinggal admin terus passwordnya enter. Nanti kalian akan dibuat seperti ini aja. Nanti ada ininya. Lalu habis itu, nah ini kalian buka si kliennya. Nah, lalu kalian lihat di DHCP kliennya. Di sini saya udah bounding. Kenapa di sini sudah bounding? Karena si internet tersebut sudah tersharing melalui Mikrotik. Nah, jadi tadi sebelumnya saya punya kayak masalah gitu sebelum mengerjakan ini. Jadi masalah saya itu si DHCP kliennya itu nggak mau bonding. Lalu saya punya sedikit tips buat kalian. Jadi kalau yang kalian mau tahu, kalian ke menu setting Mikrotiknya. Lalu di sini kalian ke network. Terus nanti ini kalian ubah dulu ke NAT network. Habis itu si promiscuous mode-nya itu kalian low alt dulu. Kalau itu masalah saya tadi kayak gitu. Ini kalau misalnya masih nggak bisa, coba aja berulang kali. Nanti juga bisa. Sama juga nih di Windows-nya saya juga seperti itu. Nah, di sini sudah dapat DHCP kliennya.
Lalu di sini juga saya udah sempat buat buat addressnya itu seperti ini. Jadi si Ether satunya ini sudah terotomatis karena tadi sudah tersharing. Yang saya dapat itu 10.2.15. Itu kalau kalian memakai wifi-nya itu kayak provider Telkom ataupun yang lainnya. Kalau hotspot dari handphone, nanti kalian akan mendapatkan IP 192.168.137. Itu yang saya tahu. Lalu di sini kalian konfigurasi seperti biasa, yaitu kalian masukkan address IP yang Ether 2 ini nanti digunakan untuk si klien dulu. Nah, Ether 3 ini nanti buat si servernya dan Ether 4 untuk hotspotnya. Lalu setelah itu kalian ke DNS. Seperti biasa DNS kayak kita buat 88 sama 8844. Terus ininya jangan lupa di allow remote request. Nah, lalu kalian ke menu firewall. Ini kalian seperti biasa nambahin aja ini masquerade, terus generalnya itu chainnya itu external. Oke. Lalu kalau di sini kalau saya ya, ini sudah terrouting semua. Nah, setelah itu kalian ke new terminal, kalian coba ping Google. Oke, di sini saya sudah mendapatkan internet dikarenakan saya pun juga sudah mengisikan IP yang benar di klien, yaitu 192.168.20.2. Nah, si poin 2.1-nya itu kan punya gateway. Nah, lalu selanjutnya itu kita beralih ke si server. Nah, servernya seperti biasa nih. Kalian disuruh buat login sama buat masukin passwordnya. Kalau biar gampang sih saya loginnya pakai root aja. Terus tinggal ketik passwordnya. Nah, yang pertama kali saya konfigurasi itu adalah si network interface-nya. Nah, di sini saya buat 192.168.30.2 dengan netmask /24 dan gateway 30.1 yang tadi sudah kita buat di mikrotik. Lalu habis itu tinggal kalian restart aja dengan service networking restart. Nah, lalu setelah ini kita ke menu resolve.conf. Nah, di sini kita ngisi si IP gateway-nya atau IP yang ada di mikrotiknya, yaitu 30.1, dan di sini saya kasih DNS-nya untuk biar kayak terhubung dengan Google. Lalu kita ke menu scstl.com. Nah, di sini kalian disuruh untuk menghapus komen dari si yang ini, net IPv4 itu yang IP address yang udah kita buat tadi. Lalu habis itu kalian ketik rc.local. Nah, rc.local itu perintahnya seperti ini: IP tables min t nat min a besar, post routing besar, min j kecil, masquerade besar, echo terus 1 proc scs net IPv4 IP_forward. Setelah itu kalian tekan perintah ini, yaitu service rc.local start. Ini kalian start. Nah, setelah start, coba kalian cek dulu apakah si IP-nya itu sudah atau enggak. Di sini saya memakai buku panduan dari guru saya.
Sebenarnya sih kalian bisa aja langsung coba-coba, cuman saya lupa ke perintahnya itu apa. Jadi saya akan coba langsung ping si gateway dari si 30 ping 1. Nah, di sini kalian lihat saya sudah berhasil memping 30.1. Dilanjutkan dengan kita memping IP si klien. Coba kita lihat. Di sini juga sudah bisa. Lalu kita ke poin 2. Yang sini pun juga sudah bisa. Lalu kita coba ping Google. Oke, di sini udah bisa ping Google ya. Nah, lalu kita coba nih di klien apakah bisa saling ping atau tidak. Kita lihat ping 192.168.30.2. Oke, di sini udah bisa juga, berarti kita sudah berhasil sharing semua data ke server ataupun klien. Nah, setelah itu saya akan ajarkan kalian gimana caranya memakai transparent proxy. Yang pertama itu kalian konfigurasi dulu NTP kliennya, yaitu dengan cara kalian ke sistem, lalu kalian ke clock. Di sini clock. Nah, jam ini kalian samakan dengan jam yang ada di klien ataupun di laptop asli juga boleh. Jadi setelah kalian maunya seperti apa, di sini jam 9.01 berarti kita mengikuti jam di mikrotiknya. Kita oke. Lalu kita ke sistem lagi, lalu ke NTP client. Nah, di sini kalian harus menceklis terlebih dahulu enable-nya. Lalu di sini kalian itu kalian ketik id.pool.ntp.ong, tapi kalian apply dulu. Nanti kalau kalian apply, kalian tunggu sampai NTP servernya itu terubah seperti ini. Jangan kalian oke, kalau misalnya masih belum bisa, kalian apply aja, terus kalian exit dulu, baru kalian masuk lagi, nanti pasti langsung ada. Lalu habis itu kita lanjut langsung ke transparent proxy. Nah, di transparent proxy itu kalian yang pertama kali itu kalian ke web proxy, kalian ke general. Nah, di general ini kalian checklist si enable-nya, lalu di sini portnya kalian beri 8080, lalu di change administratornya kalian buat seperti ini. Jadi kalimat depannya itu boleh nama kalian sendiri, dan nama ininya sekolahnya boleh sekolah kalian sendiri. Lalu kita play, terus langsung kita oke. Nah, setelah itu kalian ke IP, lalu ke menu firewall. Di sini saya sudah buat dengan chain DST-NAT. Lalu protokolnya di sini saya N6 TCP dan any portnya 80. Di sini yang saya pakai itu actionnya itu redirect, lalu portnya 8080. Di sini kita oke. Setelah transparent proxy, kita mencoba blocking situs, yaitu situs linux.org. Yang pertama kali kita gunakan itu, kita ke IP, terus kita ke web proxy lagi. Nah, di sini kalian tekan yang akses. Nah, terus kalian buat seperti ini. Ini kalian boleh
IP-nya pilih IP apa aja. Kalau saya IP si kliennya, yaitu 192.168.20.2. Nah, ini DST hostnya itu maksudnya itu destination-nya kemana. Di sini saya mau redirectnya si Linux-nya. Nah, di sini action-nya kita denin, jangan kita allow. Lalu kita oke. Nah, kalau kalian udah oke, kalian coba nih. Kalian ketik yang tadi sudah kalian buat yang DST hostnya, yaitu www.linux.org.id. Nanti akan terbuka seperti ini. Kalau misalnya masih loading, itu tandanya konfigurasi kalian masih ada yang salah. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalian coba cek-cek yang lebih teliti dulu. Lalu selanjutnya kita buat HTTPS blocking ya, blocking HTTPS. Di sini saya juga belum buat. Kita nge-redirect website dulu. Lalu kita ke web proxy lagi. Lalu kita ke access. Nah, di sini kalian tambahkan lagi source address-nya. Saya masih pakai yang sama, yaitu 192.168.20.2. Nama guest hostnya, nama web yang akan dialihkan itu siapa. Kalau saya maunya coba www.shopee.com. Lalu di sini kalian deni. Nah, di redirect-nya kalian tulis website apa yang kalian mau redirect. Misal dari Lazada, nanti kita buka Lazada terus nanti kebukanya Shopee, ataupun kita mau buka Shopee nanti kebukanya Lazada, seperti itu. Lazada.com. Oke, kita oke. Lalu kita coba dulu apakah bisa atau tidak. www.shopee.com. Nah, kalau sudah bisa itu biasanya langsung buka Lazada. Sebentar, kita buka coba show. Di sini internetnya juga masalah, saya nggak tahu kenapa. Coba kita buka lagi, coba Lazada. Sebentar ya. Kita coba buka Shopee. Sebentar, saya cek dulu apakah ada internet. Di sini sudah ada internetnya, cuma sebentar.
Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.